Bab 995. Jiwa, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, si Tunan telah tinggal di planet roh air selama 2 bulan. Pada hari ini, ketika formasi Sekte Nasib Surgawi dibuka, Yang Maha Melihat secara pribadi mengirimkan undangan. Semua monster tua yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah roh iblis menerima undangan. Dalam 10 hari, tanah roh iblis akan terbuka dan kita akan memasuki gua surgawi. Hanya ada satu baris dalam undangan ini, tetapi hal itu memicu badai di antara mereka yang menerimanya. Fakta bahwa ada gua surgawi di dalam tanah roh iblis tidak tersembunyi di antara monster-monster tua ini. Hampir semuanya mengetahui beberapa hal, dan beberapa menduga masih ada makhluk surgawi yang hidup di dalam. Kebanyakan orang menduga makhluk surgawi ini adalah Kaisar Langit King Lin. Namun, ini hanya dugaan, tidak ada bukti konklusif yang membuktikan semuanya. Tapi ini cukup membuat jantung monster tua ini berdebar kencang dan membuat darah mereka mendidih. Ada sejumlah besar harta karun surgawi dan mantra surgawi di dalam gua surgawi, tapi bukan itu yang paling menarik perhatian monster tua ini. Yang benar-benar membuat monster-monster tua itu bersemangat adalah benda langit yang mungkin ada di dalamnya. Jika orang di dalamnya benar-benar Kaisar Langit King Lin, makhluk surgawi terkuat di 4 alam surgawi, maka mereka mungkin akan menemukan rahasia untuk mencapai langkah ketiga di tubuhnya. Inilah yang menarik monster tua seperti All-Seer. Menurut penjelajahan mereka selama bertahun-tahun, beberapa monster tua ini memiliki banyak informasi mengenai apakah King Lin benar-benar ada di dalam gua. Fakta bahwa King Lin tidak mati selama runtuhnya alam surgawi menunjukkan betapa kuatnya budidayanya. Meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka parah, jadi dia harus mencari tempat untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Segala macam tanda menunjuk ke gua surgawi di tanah roh iblis. Untuk dapat memasuki gua mantan Kaisar Langit terkuat, dan Kaisar Langit itu belum pulih dari luka seriusnya. Stimulasi semacam ini sangat menggairahkan para kultivator kuat ini. Terlebih lagi, setelah memasuki tanah roh iblis berkali-kali, mereka hampir yakin orang di dalam gua surgawi belum pulih. Ketika Yang Maha Melihat mengirimkan undangan, Ling Tianhou keluar dari kedalaman planet. Dia memiliki ambisinya sendiri tentang negeri roh iblis. Dia juga sudah mengirimkan undangannya dan menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba ada lebih banyak pembudidaya di sekitar planet Tian Yun, kebanyakan dari mereka berasal dari planet budidaya lain. Sangat sedikit yang diundang dan banyak pula yang datang tanpa diundang. Tidak mungkin membuatnya sehingga orang luar tidak mengetahui hal ini. Namun, saat ini pertarungan antara Al-Heaven dan Aliansi menjadi semakin sengit. Pertempuran kecil terjadi sepanjang waktu, dan terkadang berujung pada pertempuran berukuran sedang. Akibatnya, hanya beberapa petani kuat yang datang. Selain itu, status All-Seer sebagai tetua aliansi membuat beberapa pembudidaya kuat tidak berani datang untuk mencoba ikan di perairan yang bermasalah ini. 10 hari berlalu dengan cepat, dan para petani sudah berkumpul di pintu masuk. Ketika para petani tiba, semakin banyak orang muncul di sini. Bahkan para penggarap dalam jangkauan planet Tian Yun datang. Mereka semua berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh manfaat dari lahan yang dibuka pada waktu yang tidak teratur ini. Pada hari ke-10, All-Seer tiba. Dia datang sendiri saat dia melangkah melewati kehampaan. All-Seer berjubah putih tiba dengan penampilan sangat tenang. Rambut abu-abunya tergerai di belakangnya,
membuatnya tampak seperti dewa sejati. Selain itu, ada trisula sehitam tinta di bawah kakinya. Setiap langkahnya akan mendarat di trisula. Semua penggarap yang mengetahui Olsir tahu bahwa dia jarang menggunakan harta karun. Dia bisa guncang dunia hanya dengan mantra surgawinya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ketika pandangan semua orang terfokus pada trisula di bawah kaki yang maha melihat, mereka terkejut. Namun, tidak ada yang membicarakannya, dan mereka menyingkir agar Olsir tiba di atas Laut Roh Iblis Timur. Di bawah Olsir adalah Laut Roh Setan Timur. Tidak ada hisapan dari pusaran di sini, itu adalah gerbang menuju tanah roh iblis. Kemunculan Olsir menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ekspresi Olsir netral, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia menatap Laut Roh Iblis Timur seolah sedang merenung. Tak lama kemudian, fluktuasi energi asal datang dari kejauhan dan monster tua datang satu persatu. Salah satunya adalah lelaki tua yang duduk di atas labu yang ada di sana ketika Wang Lin kembali. Saat ini, ada 9 orang dari sekte di belakang lelaki tua itu. Dia melayang ke atas Laut Roh Iblis Timur dan menyapa Sang Maha Melihat. Sang Maha Melihat tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak lagi berbicara setelahnya. Sekitar 15 menit setelah lelaki tua itu muncul, awan merah muncul di kejauhan. Awan merah ini dibentuk oleh mantra, jadi tidak aneh jika awan itu muncul di luar angkasa. Ada seorang wanita parubaya cantik di awan merah, dan 4 wanita muda cantik mengikutinya. Ini adalah wanita yang mengundang Wang Lin sebelumnya. Adapun keempat remaja putri, mereka adalah orang yang sama sejak saat itu. Yang memakai warna pink melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Dia adalah orang yang Ling Tianhou curigai sebagai Brilliant Void Scientist. Kemudian beberapa monster tua datang, dan meskipun mereka monster tua, mereka hanya berada di tahap Nirvana Skrier. Setelah mereka sampai, mereka semua berpencar untuk berbicara dengan teman-temannya. Banyak dari mereka bukanlah penggarap planet Tianyun. Mereka berada dalam kelompok kecil atau sendiri-sendiri, tapi mereka semua sesekali melihat pusaran raksasa di atas Laut Roh Iblis Timur. Segera, suara siulan yang keras terdengar dan sinar cahaya keemasan bersiul dan berkumpul di atas Laut Roh Iblis Timur. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh area tampak diselimuti oleh cahaya ini. Saat semua cahaya keemasan berkumpul, ia mengeluarkan kilatan terang. Seseorang secara bertahap keluar dari cahaya keemasan ini. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai tanpa angin. Dia memiliki sosok yang besar dan tampak seperti makhluk surgawi perang. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, dan matanya seperti kilat. Anda akan terkejut hanya dengan melihatnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura keagungan. Ada banyak kultivator yang kuat di antara para kultivator di sekitarnya, tetapi ketika mereka melihat tatapan orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Orang ini mengenakan jubah ungu dan musang bermata 3 tergeletak di bahunya. Tatapan musang ini bagaikan kilat saat ia memandang sekeliling dengan sikap acuh tak acuh. Saat pria berjubah ungu itu muncul, Sang Maha Melihat mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ekspresi lelaki tua di atas labu itu berubah dan menjadi suram. Pria berbaju ungu tersenyum dan perlahan berkata, "Rekan kultivator yang Maha Melihat, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu.
Hari ini saya diundang untuk datang sehingga saya bisa bertemu dengan teman Olsir. Penatua Sun bersikap sopan. Olsir dengan tenang memandang orang ini. Sabel bertanda bintang di bahu pria berjubah ungu melihat sekeliling dengan tatapan cerdas. Kadang-kadang ia menggaruk wajahnya dengan cakarnya. Tak lama setelah pria berjubah ungu itu muncul, energi pedang mulai muncul. Di kejauhan, kilatan energi pedang memenuhi langit. Kemudian kilin merah muncul di cakrawala. Ada seorang lelaki tua kurus duduk di punggung kilin. Sebelum dia tiba, tawanya terdengar. Saudara Sun sangat cepat. Sepanjang jalan, saya bertanya-tanya apakah saudara Sun telah datang. Pria berbaju ungu tersenyum Dan berkata, sejak Slot Sein mengirimkan undangan, tentu saja saya harus datang. Bukan hanya aku, tapi orang itu juga telah menerima undanganmu. Kedua mata biksu pedang Ling Tianhou bersinar terang, dan sekilas ada kilatan ekstasi di matanya. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di negeri roh iblis. Negeri roh iblis terpecah menjadi 9 negara. Namun, klan yang menyebut diri mereka suku pemurnian jiwa menjadi pusat kekuatan baru antara negara setan api dan negara setan langit. Suku ini sangat agresif. Setelah melahap banyak orang, mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat di kedua negara. Mereka memiliki jutaan anggota suku, dan suku sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kedua negara. Namun, yang aneh adalah iblis kuno tidak bergerak melawan suku sebesar itu. Semua orang bingung tentang hal ini. Yang paling ditakuti oleh militer kedua negara adalah hampir setiap anggota suku ini bisa menggunakan mantra yang kuat. Mereka sering kali mengibarkan bendera besar, dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar darinya. Ketika mereka menyatu, mereka bisa berubah menjadi makhluk jiwa dan melahap musuh-musuh mereka. Secara khusus, beberapa pemimpin memiliki kekuatan luar biasa. Terutama orang bernama 13 ini, yang mengumpulkan pecahan jiwa untuk dikembangkan seperti orang gila dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Jenderal Iblis. Selain itu, ada pula pemimpin suku, Ouyang Hua yang memiliki 99 bendera besar. Jika dia mengeluarkannya, dia bisa memanggil ratusan juta pecahan jiwa. Dia adalah lawan yang tangguh. Meskipun orang-orang di negeri roh iblis berbeda dari para kultivator, yang berarti kecepatan kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan, perkembangan suku pemurnian jiwa terlalu cepat. Ini berarti mereka telah menyerap banyak pecahan jiwa selama bertahun-tahun. Ini memang benar. Suku pemurnian jiwa memiliki banyak cabang di 9 negara iblis. Mereka telah mengamati setiap medan perang kuno, setiap pertempuran antara dua negara, dan semua perang antar suku lain dalam beberapa ratus tahun terakhir. Saat ini, hampir semua anggota suku pemurnian jiwa telah meninggalkan rumah mereka. Jutaan anggota suku yang memegang bendera besar langsung menuju negara setan api. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada iblis kuno di dalam negara iblis api, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara tersebut telah terpecah. Awalnya, negara itu ditempati oleh negeri setan langit, tetapi kerugian mereka sangat besar dan mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Pada akhirnya, negeri setan langit hanya bisa menyerah. Ini memberikan kesempatan ini kepada suku pemurnian jiwa. Setelah ratusan tahun bertempur, Ouyang Hua dan 13, bersama dengan beberapa pemimpin suku, memulai pertempuran untuk negara setan api.
Ada patung hitam yang dibawa oleh lebih dari 10 orang dalam pasukan besar. Semua anggota suku pemurnian jiwa memandangi patung itu dengan penuh hormat. Selama ratusan tahun ini, tidak ada seorang pun yang lupa, bahkan anggota suku baru, tentang berbagai legenda yang menjadi dasar patung tersebut. Patung ini adalah jiwa dari suku pemurnian jiwa mereka. Raja dari suku pemurnian jiwa mereka, leluhur mereka. Pemujaan jutaan orang selama bertahun-tahun menyebabkan patung itu mengandung kekuatan aneh, itu membuatnya menjadi lebih mulus. Nenek moyang pergi, tapi kami yakin nenek moyang akan kembali. Nenek moyang tidak akan melupakan kita. Bab 996. Tiba. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar Laut Roh Setan Timur, menunggu sampai laut itu terbuka. Ketika Ling Tianhou mendengar pria berbaju ungu itu, ada kilatan ekstasi di matanya. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia menempati posisi begitu dia mendekat dan melihat pusaran di bawahnya. Ketika tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianhou mengerutkan kening. Dia menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua di labu itu juga mengerutkan kening. Dia melihat ke dalam kehampaan seolah sedang menunggu sesuatu. Hanya Olsir yang tetap netral saat dia menunggu dengan tenang. Waktu perlahan berlalu, dan para penggarap yang menunggu secara bertahap mulai berbicara. Beberapa dari mereka yang berpengetahuan luas mengetahui apa yang sedang terjadi, namun sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu oleh para penggarap kuat ini. Saat obrolan semakin keras, Olsir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi intrik. Dia di sini. Beberapa napas setelah Olsir menyadari sesuatu, pria berbaju ungu juga melihat ke kejauhan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tianhou. Dia agak mengagumi Wang Lin di dalam hatinya. Seseorang yang mampu bertahan melawan Olsir selama ini pastinya tidak lemah. Setelah pria berbaju ungu, itu adalah Ling Tianhou, pria tua di atas labu, wanita parubaya yang cantik, dan pria berbaju hitam yang tidak berani didekati oleh siapapun. Mereka berempat melihat ke kejauhan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah mereka, ada monster tua yang tersisa dan beberapa pembudidaya lainnya. Suara siulan aneh terdengar dari kejauhan, perlahan menarik perhatian semua orang. Sesaat kemudian, para penggarap tersentak ketika mereka melihat pemandangan mengejutkan di depan mereka. Raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki sedang bergegas menuju ke sini. Klan setan raksasa meningkat. Seseorang di antara kerumunan itu segera mengenali raksasa ini. Ini bukan anggota klan iblis raksasa biasa. Lihatlah tanda di antara alisnya, dia adalah anggota klan iblis raksasa dengan garis keturunan bangsawan. Ada banyak kultivator berpengetahuan luas yang menunggu di luar roh iblis timur, dan mereka segera mengenali identitas Lei Ji. Pasti seorang kultivator yang kuat baginya untuk memiliki tunggangan klan iblis raksasa. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Anggota klan iblis raksasa setinggi 1000 kaki ini jelas sudah bisa menggunakan kemampuan garis keturunannya. Itu membuat tunggangan itu sendiri menjadi sangat kuat. Seorang kultivator yang bisa duduk di atasnya tidaklah sederhana. Belum tentu. Mungkin orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan iblis raksasa, dan budidaya sebenarnya tidak terlalu kuat. Munculnya tunggangan klan iblis raksasa memicu gelombang besar di antara para penggarap di sekitarnya, dan mereka mulai mengobrol.
Ketika klan iblis raksasa mendekat, orang-orang dapat melihat siapa yang menungganginya. Sekilas saja membuat mereka semua terkesiap. Awalnya mereka bisa melihat 4 orang di punggung tunggangan klan iblis raksasa. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun. 3 saudara laki-laki Chen. Ketiga Chen bersaudara semuanya berada di tahap Nirvana Skrier, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, jadi bahkan kultivator Nirvana Skrier tahap akhir pun akan pusing menghadapinya. Kenapa mereka bertiga ada di tunggangan klan iblis raksasa ini? Mungkinkah tunggangan ini milik mereka bertiga? Ada juga kultivator berkepala besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tapi dia juga berada di tahap Nirvana Skrier. 4 pembudidaya Nirvana Skrier. Harus dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat memicu gelombang besar di antara mayoritas petani di sini. Pasti ada rahasia di balik mereka mu. Encul bersama. Ketika semakin banyak pembudidaya dengan jelas melihat orang-orang di belakang tunggangan klan iblis raksasa, obrolan berhenti, dan mereka semua terkejut. Bahkan Ling Tianhou dan rekan-rekannya terkejut, dan mata mereka bersinar terang. Saat Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang tetua berjubah merah di belakang ketiga saudara Chen dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah segumpal daging, dan sangat mengejutkan untuk dilihat. Budidaya pembersih nirwana tahap awal menyebar dan mengguncang pikiran semua orang dengan tingkat budidaya lebih rendah. Tuan Angin Berongga, Master Hollow Wind sangat terkenal di sekitar planet Tianyun. Saat dia muncul, banyak orang mengenalinya. Master Hollow Wind tiba-tiba menjadi penolong Wang Lin. Mata lelaki tua di labu itu sedikit bersinar. Jika hanya 3 bersaudara Chen dan kultivator berkepala besar, mereka bukanlah ancaman baginya. Namun, Master Hollow Wind berbeda. Di samping Master Hollow Wind ada seorang wanita cantik, dan matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang dapat memotong semua indera ketuhanan yang menjalar ke arah mereka. Pembersih nirvana tahap awal lainnya. Para pembudidaya di sekitarnya sekali lagi gempar. Namun, tidak jauh di belakang wanita berbaju perak, sosok Situnan yang nakal dan cibirannya yang meremehkan dunia sekali lagi mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Pembudidaya pembersih nirwana ketiga. Saya kenal orang ini. Dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Tuan Istana Merah Muda, Situnan. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia telah mendengar ketenarannya. Dia tidak mengerti mengapa seorang kultivator pembersih nirwana yang kuat melakukan hal seperti itu. Olsir menjadi tenang saat dia melihat orang-orang di tunggangan klan iblis raksasa. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Kejutan yang diciptakan oleh 3 penggarap Nirvana Cleanser terlalu besar, jauh lebih besar daripada 4 penggarap Nirvana Skrier. 4 penggarap Nirvana Skrier dan 3 monster tua pembersih Nirvana. Siapa yang memiliki koneksi sedemikian rupa sehingga ke-7 orang ini dapat membantu? Lei Ji melambat sedikit sebelum sosok Wang Lin muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan jubah seputih salju, rambutnya tergerai di udara, dan tatapannya acuh tak acuh. Matanya berisi matahari dan bulan saat dia dengan tenang berdiri di antara semua orang. Tatapan semua penggarap berkumpul padanya. Saat Wang Lin muncul, sabel bertanda bintang di bahu pria berjubah ungu tiba-tiba mengangkat kepalanya,
dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan saat hendak bergerak, Wang Lin menoleh dengan senyuman santai dan menggenggam tangannya pada pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menaruh pikirannya pada sabel bertanda bintang di bahunya. Dia telah memelihara musang ini sejak masih kecil dan sangat menyukainya. Reaksi aneh sabel bertanda bintang tadi telah menarik perhatiannya. Namun, pada saat ini, sabel bertanda bintang tampak kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Hal ini membuat pria berjubah ungu itu merasa agak bingung. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan semua orang saat Lei Ji mendekat. Dia menggenggam tangannya ke arah Olsir dan teman-temannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Salam Olsir, Swat Sein, dan rekan-rekan senior. Ada beberapa penundaan setelah mendapat undangan, jadi saya agak terlambat." Ling Tianhou menatap Wang Lin, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sinar cahaya itu. Jika bukan karena dia melarikan diri dengan cepat dan berspekulasi bahwa sinar cahaya lain telah menyerap cukup energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Cara dia memandang Wang Lin telah berubah, dan dia tidak ingin memprovokasi Wang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan penggarap Wang bersikap sopan. "Tidak perlu memanggilku, senior, panggil saja orang tua ini, Ling Tianhou." Setelah dia berbicara, keributan terjadi di antara para petani. Tampak ketidakpercayaan mendarat pada Wang Lin. Ling Tianhou adalah seorang kultivator kuat yang ketenarannya berada di urutan kedua setelah Yang Maha Melihat. Hanya ada sedikit orang yang layak disebut sesama kultivator olehnya. Pada saat ini, sesama kultivator dari Ling Tianhou ini mengejutkan pikiran para kultivator di sekitarnya. Sang Maha Melihat memandang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah kejadian beberapa bulan lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, "Tidak ada salahnya." Mata Wang Lin menyipit saat dia menggenggam tangannya dan menyapa pria tua di atas labu dan wanita paruh baya yang cantik. Lalu dia tersenyum pada pria berbaju hitam di kejauhan dan mengatupkan tangannya sebagai salam. Pria berbaju hitam juga menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, tapi ekspresinya masih dingin. "Semua orang di sini, jadi mari kita buka Laut Roh Iblis Timur." Olsir melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk sebuah tanda. Token ini hanya seukuran telapak tangannya, tapi memancarkan cahaya 7 warna. Saat pandangan semua orang menjadi kabur oleh cahaya terang ini, token itu terbang menuju pusaran. Ini bukanlah pembukaan normal dari Laut Roh Iblis Timur, sehingga gelombang kuat yang menarik harta karun dari mana-mana tidak terjadi. Sebaliknya, saat token itu jatuh ke dalam pusaran, pusaran terbalik muncul. Pusaran terbalik ini dengan cepat meluas dan sebuah lubang hitam terbuka. Aura tanah roh iblis yang Wang Lin kenal keluar dari dalam. Dengan membuka 4 gua langit, apakah gua kelima bisa dibuka? Orang tua ini akan pergi duluan dan menunggu kabar baik dari yang lain. Olsir ditutupi cahaya 7 warna saat dia memasuki lubang hitam sambil berdiri di atas trisula. Tatapan Wang Lin melewati trisula. Dia sudah memperhatikan trisula itu. Aura familiar yang datang darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta karun yang dimurnikan oleh Tusi. 1. Saat tempat dibuka secara normal, ada gelombang harta karun yang ditarik dari berbagai tempat.
Babak 997. Tuan Kekosongan. Ini adalah harta karun yang membuat Tusi sangat puas, tapi sayangnya, tidak ada roh harta karun yang terbentuk. Untuk menyempurnakannya, Tusi menyembunyikannya di sebuah planet dan mengubahnya menjadi 3 gunung. Dia ingin menggunakan roh gunung di planet ini untuk membentuk roh harta karun untuk Trisula ini. Dia berencana untuk mengambil kembali setelah dia menguasai mantra garis keturunan bangsawan, tetapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Ketika dia melihat Trisula memasuki lubang hitam dengan Olsir, dia merasa sedih. Kemurungan ini datang dari penyesalan dalam ingatan Tusi. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu berubah menjadi sinar cahaya dan berbalik menuju lubang hitam. Namun, keduanya berhenti. Saat Wang Lin bersiap memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke bintang-bintang. Orang tua di labu hitam dan si Tunan selangkah di depannya saat mereka melihat ke kejauhan. Sebuah riak muncul, dan seorang lelaki tua muncul dari dalam riak itu. Hanya dalam satu langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu dengan cepat berhenti. Pria berbaju ungu itu memperlihatkan ekspresi hormat dan membungkuk. Sun San menyapa tetua agung. Meskipun Sun San adalah seorang penatua, dia bukan anggota kelompok penatua aliansi. Saat ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia jelas sangat menghormati lelaki tua yang muncul. Junior menyapa Grand Elder. Ling Tianhou juga mengungkapkan ekspresi hormat. Dengan kepribadiannya, tidak banyak orang yang benar-benar dia hormati. Murid Wang Lin menyusut. Orang tua itu telah bergabung dengan dunia untuk pindah ke sini. Orang tua ini juga mengeluarkan aura yang mengejutkan Wang Lin. Aura ini sangat berbeda dengan Olsir. Jika Yang Maha Melihat adalah lautan yang tak terduga, lelaki tua ini seperti gunung besar yang menembus langit. Auranya yang kuat menyebar, menyebabkan para penggarap yang lebih lemah itu batuk darah dan segera mundur. Mata si Tunan berbinar dan dia bergumam, Nirvana Saterer. Dia merenung sejenak sebelum mencibir. Matanya bersinar karena kesombongannya dan betapa dia meremehkan segalanya. Jika saya ingin bersenang-senang di dunia ini, saya memerlukan kultivasi yang dapat menekan dunia. Penghancur nirwana, orang tua ini terlalu malas. Orang tua itu mengenakan jubah emas dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan dia mengeluarkan aura kuno. Dia memandang Ling Tianhou dan mengungkapkan senyuman kekaguman. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Ling Tianhou mengenang masa lalu dan dengan hormat berkata, Junior tidak ingat, ini sudah terlalu lama. Orang tua berjubah emas itu menghela nafas dan perlahan berkata, saat kamu dan Yang Maha Melihat memenuhi syarat, aku secara pribadi membawa kalian berdua ke tanah suci kekosongan cemerlang. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu. Salah satu dari kalian telah menjadi tetua aliansi yang bahkan saya takuti, dan budidaya yang lain juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ling Tianhou merenung, tapi kenangan di matanya menjadi lebih kuat. Ketika saya menerima giok Anda beberapa bulan yang lalu, saya sedang berdebat apakah saya harus datang. Saya tidak ingin datang, karena perang dengan Alhaven semakin serius dan kakak laki-laki saya, Zhong Xuanzi, tidak dapat membuat avatar. Namun, mengingat apa yang terjadi antara kamu dan Yang Maha Melihat, aku memutuskan untuk mengakhiri masalah kalian berdua. Saat lelaki tua itu berbicara, ada sedikit ketegasan dan kedalaman dalam tatapannya. Pikiran Ling Tianhou bergetar saat dia melihat ke arah lelaki tua itu dan berkata,
Terima kasih, Master Senior Void. Ayo pergi. Saya telah mendengar tentang tanah roh iblis ini tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Ayo dan lihat. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan memandang wanita paruh baya cantik di kejauhan. Tatapannya menunjukkan niat baik ketika dia melihat wanita berbaju pink. Lalu dia memasuki lubang hitam. Ling Tianhou dan pria berjubah ungu mengikutinya ke pusaran. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya berbinar dan dia bergerak bersama si Tunan, diikuti oleh Master Halloween dan wanita berbaju perak. Di belakang mereka ada 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Mereka semua terbang menuju pusaran. Sosok Lei Ji menyusut hingga dia menjadi besar, dan dia mengikuti semua orang ke dalam pusaran. Lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki dingin berbaju hitam keduanya memasuki lubang hitam. Wanita parubaya cantik itu ragu-ragu saat dia melihat wanita berbaju pink di sebelahnya. Wanita berbaju merah muda tersenyum seperti mawar dan dengan lembut berkata, "Bibi Xia, kamu dapat bersantai untuk perjalanan ke negeri roh iblis ini." Si Xuan memiliki harta karun yang diberikan oleh kakak senior, itu lebih dari cukup untuk menjaga diriku tetap aman. Terlebih lagi, bukankah kakak kedua juga mengirim Elder Master Void ke sini? Wanita parubaya cantik itu merenung sedikit dan mengangguk. Dia kemudian memimpin keempat wanita di sekitarnya ke dalam lubang hitam. Qian Qin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ketika Wang Lin muncul, dia terus-menerus menatapnya. Sekarang dia memikirkan tentang bagaimana mereka akan berada di negeri roh iblis bersama-sama. Dia berpikir, aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Setelah orang-orang itu masuk, para penggarap di sekitarnya bergegas menuju lubang hitam. Namun, ada terlalu banyak orang, dan hanya beberapa dari mereka yang bisa masuk sebelum lubang hitam tiba-tiba menghentikan putaran terbalik dan menghilang. Beberapa pembudidaya baru setengah jalan menuju lubang hitam ketika pusarannya menghilang, sehingga tubuh mereka roboh dan jeritan menyedihkan mereka bergema. Hal ini menyebabkan para penggarap di belakang mereka segera mundur. Lubang hitam itu menghilang dengan sedikit darah. Seolah-olah sebuah pintu besar telah tertutup, mencegah siapapun masuk. Para penggarap di sekitarnya semuanya berserakan dengan penyesalan. Ada pula yang enggan dan bertahan beberapa hari sebelum akhirnya berangkat. Laut Roh Iblis Timur kembali ke keadaan damai. Di dalam tanah roh iblis, matahari yang menyala-nyala tergantung di langit. Gelombang panas bergerak bersama angin di sepanjang bumi. Mayat-mayat di tanah berbau busuk, menarik banyak burung nasar yang melayang di atas mayat-mayat itu, menyerap aura kematian. Ini hanyalah sudut dari negara iblis api. Melihat seluruh negeri, semuanya dipenuhi mayat. Di bawah gelombang panas ini, mereka membusuk lebih cepat, dan angin meniup pakaian mereka, memperlihatkan kulit hitam di bawahnya. Perang besar menyebar ke seluruh negeri iblis api saat suku pemurnian jiwa menyerang. Semua orang kuat yang tersebar di seluruh negeri tumbang. Jika mereka tidak menyerah, mereka mati. Ibu kota negara iblis api, tempat salah satu dari 9 iblis kuno pernah tinggal, kini menjadi kekuatan terakhir yang tersisa. Tempat ini ditempati oleh salah satu pasukan elit negara iblis api. Itu disebut tentara roh setan api. Mereka memiliki 2 panglima tertinggi dan 8 jenderal iblis yang memegang benteng. Meskipun pasukan roh iblis api menderita kerugian besar, dibandingkan dengan pasukan lainnya, mereka adalah yang paling kuat. Hal ini memungkinkan mereka menduduki ibu kota dan mempertahankan sisa-sisa negeri iblis api.
Pada saat ini, pasukan suku pemurnian jiwa mengepung ibu kota negara iblis api. Ada banyak sekali orang yang melayang di langit dengan beberapa bendera besar di sekeliling mereka. Kabut hitam pekat menyelimuti area tersebut. Tangisan tajam dari pecahan jiwa tidak pernah berakhir dan menyapu seluruh bumi. Ratapan jiwa-jiwa yang berduka menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Ada patung batu di dalam pasukan suku pemurnian jiwa di luar gerbang ibu kota negara iblis api. Ada beberapa anggota suku yang membawanya. Mereka yang membawa patung itu merasa bangga. Bagi mereka yang dipilih dari jutaan anggota suku untuk membawa patung leluhur adalah kemuliaan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ada seorang lelaki tua di langit yang dipenuhi keagungan. Ia mengenakan jubah hitam dan di sampingnya terdapat puluhan bendera besar yang membentuk angin puyuh hitam. Jenderal Iblis kayu tampan dan kalajengking emas, apakah kalian berdua akan menyerah? Suara lelaki tua itu seperti hembusan angin dingin. Saat suaranya muncul, peluit tajam terdengar dari angin puyuh hitam di sekelilingnya. Hanya suara lelaki tua itu yang tidak buruk, tetapi jutaan anggota suku pemurnian jiwa yang mengelilingi ibu kota semuanya meraung pada saat yang bersamaan. Apakah kamu akan menyerah? Raungan jutaan orang sekaligus tak terlukiskan. Seolah-olah dunia bergetar, dan tidak ada guntur yang bisa menandinginya. Hal ini menyebabkan pikiran para prajurit yang tersisa di dalam ibu kota bergetar. Beberapa dari mereka merasakan sesuatu meledak di pikiran mereka, dan mereka pingsan sambil mengeluarkan darah dari lubangnya. Ouyang Hua, jangan mendorong kami terlalu jauh. Suara marah keluar dari dinding. Lalu seorang pria berbadan besar berbaju besi muncul. Baju besi ini tampak seperti kalajengking, dan matanya merah. Kebencian memenuhi matanya saat dia bergegas keluar, tapi tidak menuju Ouyang Hua. Sebaliknya, dia menyerang patung batu hitam di antara kerumunan. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan benda ini. Orang besar itu terlalu cepat. Dia tiba di samping patung itu dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya dengan suara gemuruh. Namun, yang aneh adalah semua anggota suku pemurnian jiwa di sekitarnya memperlihatkan ekspresi mengejek. Bahkan Ouyang Hua mencibir dan tidak berusaha menghentikannya. Saat tangan lelaki besar itu jatuh, sebuah suara yang sangat dingin bergema di telinganya. Kamu berani merusak patung tuanku. Mati. Seorang pria yang sangat biasa ikut bergerak mengikuti suara itu. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Jika ada yang mengenal Wang Lin, mereka akan terkejut karena temperamen orang ini sekitar 60% hingga 70% mirip dengan Wang Lin. Pria ini berjalan ke depan dan dengan santai melontarkan pukulan. Pada saat ini, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan memasuki tinjunya, menciptakan badai. Badai dahsyat ini dengan cepat menghantam orang besar itu. Orang besar itu batuk seteguk darah dan baju besi di tubuhnya pecah sedikit demi sedikit. Ada juga suara patah tulang yang berasal dari dalam tubuhnya. Anggota terkuat dari suku pemurnian jiwa, 13. Orang besar itu tersenyum pahit saat tubuhnya hancur. Dia sudah kehabisan tenaga, dan sekarang dia terluka parah, dia langsung mati. Ouyang Hua tertawa, lalu dia menunjuk ke ibu kota negara iblis api dan berkata, padamkan jiwa. Setelah dia berbicara, jutaan anggota suku mengeluarkan bendera jiwa mereka dan jiwa yang tak terbatas bergegas keluar, menutupi seluruh ibu kota negara iblis api dalam kabut hitam.
Kabut hitam ini perlahan menutupi ibu kota. Menyerah, seorang wanita yang mengenakan baju besi biru di dinding ibu kota negara iblis api menghela nafas. Pada saat ini, negara iblis api menjadi ibu kota suku pemurnian jiwa. Suku pemurnian jiwa telah menjadi salah satu dari 9 kekuatan tanah roh iblis. Patung hitam itu akan ditempatkan di tempat patung iblis kuno itu berada dan menjadi landasan spiritual bagi suku pemurnian jiwa. Saat 13 mengangkat kakinya untuk berjalan menuju ibu kota, tubuhnya bergetar hebat dan ekspresi dinginnya runtuh. Itu digantikan oleh kegembiraan yang tidak dia rasakan selama ratusan tahun, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leluhur telah kembali. Bab 998. Kebencian Yaokikwe 1. Saat ini, langit di atas tanah roh iblis mengalami perubahan yang mengejutkan. Lapisan pusaran muncul di langit seolah-olah akan menghancurkan langit. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk negeri roh iblis panik, dan mereka semua melihat ke langit. Pusaran itu menyebar di langit hingga hampir menutupi seluruh langit di atas tanah roh iblis. Pusaran itu berputar dengan cepat seperti badai yang turun dari langit. Di negeri roh iblis, ada jurang yang dalam di negeri iblis kayu. Daerah ini sangat terpencil, dan kedalaman jurang dipenuhi lumut. Daerah tersebut sangat lembab, dan pada pagi hari biasanya tertutup kabut tebal. Saat ini, masih ada kabut tipis yang masih tersisa namun perlahan menghilang di bawah sinar matahari. Saat kabut berangsur-angsur menghilang, genangan air di dasar mulai terlihat. Kolam ini seperti permukaan cermin, tidak ada riak sama sekali. Namun, saat pusaran itu muncullah riak-riak di genangan air tersebut. Dan sesuatu perlahan keluar dari tengah riak. Pada awalnya tidak mungkin untuk melihat apa itu, tetapi setelah menjadi lebih jelas, terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah wajah. Ini adalah wajah setan. Ketampanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, apalagi cahaya gelap yang terpancar dari matanya. Dia diam-diam melihat ke langit dan mengungkapkan senyuman iblis. Kamu akhirnya datang, aku telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Pada saat ini, jauh di sisi lain tanah roh iblis, ada dataran berumput. Ada beberapa bunga di dataran ini, dan bahkan sebelum ada yang mendekat, mereka bisa mencium aroma rumput. Aroma ini sangat samar, namun memiliki efek yang sangat aneh. Setiap kali seseorang dari negeri roh iblis menciumnya, mereka akan merasa santai. Alhasil, seiring berjalannya waktu, banyak suku bermunculan di dataran ini. Suku pemurnian jiwa juga telah berkembang di sini, tapi yang aneh adalah bendera jiwa akan segera kehilangan sebagian kekuatannya di sini. Seolah-olah pecahan jiwa di dalamnya tidak berani keluar. Jika dipaksa keluar, pecahan jiwa akan dengan cepat menghilang satu persatu. Akibatnya, suku pemurnian jiwa menyerah pada tempat ini. Jika dilihat dari atas, mereka akan menganggap padang rumput ini sangat biasa. Namun, jika ahli pembatasan melihat ini, dahi mereka akan langsung dipenuhi keringat dingin. Tempat ini dipenuhi dengan batasan yang sangat besar, dan ada batasan yang tidak diketahui jumlahnya di sini. Jika diaktifkan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak ada yang tahu bahwa ada susunan transfer yang sangat kuno di bawah padang rumput ini. Jika seseorang menelusuri asal-usulnya, ia akan kembali ke masa sebelum alam surgawi runtuh. Formasi alam surgawi. Melalui formasi ini, bersama dengan metode khusus dan token,
Anda dapat memasuki salah satu dari 5 gua surgawi. 4 dari 5 gua surgawi di tanah roh iblis telah ditemukan. Adapun gua kelima, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Hanya dengan membuka bagian dalam dari 4 gua lainnya maka gua kelima akan terbuka. Gua surgawi yang terhubung dengan susunan transfer ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang biasa. Namun, meski terasa seperti alam surgawi, ia terlihat sangat kosong dengan sedikit rasa dingin. Seseorang akan kedinginan dan kesepian hanya dengan berdiri di sana. Gua surgawi ini berbentuk zigzag dan dipenuhi paviliun. Ada seorang pemuda duduk di dalam pagoda yang menjulang tinggi. Dia sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Dia memegang gulungan yang terbuat dari bambu. Ada cangkir teh di atas meja di sebelahnya. Panas yang berasal dari teh berubah menjadi bunga di udara sebelum perlahan menghilang. Pria ini kadang-kadang meminum cangkir tehnya, dan ekspresinya sangat tenang. Namun, saat pusaran itu muncul, pria itu meletakkan gulungan itu dan melihat ke kejauhan, seolah tatapannya mampu menembus kehampaan dan melihat perubahan di luar. Mereka datang. Orang yang berbicara bukanlah dia melainkan seorang wanita yang masuk dari luar. Dia sangat cantik, tapi agak kurus. Dia memiliki wajah oval dan mata indah yang sangat menawan. Dia mengenakan gaun biru muda dengan celana putih dengan sulaman biru. Dari kejauhan, dia memiliki kaki yang ramping. Meski terlihat lemah, hal itu membuatnya lebih feminim. Pria itu tersenyum sambil menatap wanita itu dengan lembut dan berkata, "Kami telah menunggu begitu lama, saya harap kami bisa sukses kali ini." Wanita itu duduk di samping sambil menatap pria itu dengan lembut dan tertawa. "Kami sudah merencanakannya sejak lama. Selama kita berhati-hati, saya yakin tidak akan ada kecelakaan." Keduanya saling tersenyum, dan perasaan berpasangan memenuhi hati mereka dengan kehangatan yang melekat. Bahkan gua yang kosong ini tidak lagi terasa dingin, seolah ada kehangatan yang menyebar. Pasangan budidaya ini adalah pasangan yang tidak pernah meninggalkan gua setelah mereka datang. Wang Wei dan Hu Juan. Bagaimana kabarnya? Wang Wei mengambil gulungan bambu itu. Dia sangat tampan dan tidak terlihat tua sama sekali, seolah-olah dia benar-benar seorang pemuda. Namun, kebanggaan yang tersembunyi jauh di dalam matanya menunjukkan kemuliaan yang dia miliki bertahun-tahun yang lalu. Hu Juan terkekeh dan dengan lembut berkata, "Roh pedang ini sangat bertekad. Dia telah mencapai lapisan ke-8 metode roh abadi yang Anda berikan padanya dan akan memasuki lapisan ke-9. Jika tidak ada kecelakaan, dia harus segera menerobos." Mata Wang Wei dipenuhi kekaguman saat dia mengangguk. "Apakah begitu? Kalau begitu aku tidak membantunya dengan sia-sia." Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit muram dan menggelengkan kepalanya. "Tapi aku masih bingung. Apakah King Xuang belum mati? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mereformasi pedang surgawi hujan dan menjadikannya roh pedang?" Sayangnya, dia menolak untuk berbicara, dan aku tidak ingin melukai perasaan King Xuang, jadi akan merepotkan untuk mencari ingatannya. Hu Juan dengan lembut berkata, "Mungkin adik King Xuang masih hidup." Saat pusaran itu muncul, bukan hanya kolam di jurang dan pasangan budidaya awan surgawi yang merespons. Perubahan besar terjadi di bawah istana negeri setan angin. Ini adalah tanah suci negeri setan angin. Ada hamparan gua luas yang menyerupai sarang lebah di bawah tanah, dengan ibu kota negeri setan angin sebagai pusatnya.
Setiap gua memiliki banyak terowongan yang menghubungkannya. Akhirnya, semuanya akan menuju ke gua besar di bawah istana kekaisaran. Gua-gua ini dipenuhi kerangka berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan aura kematian. Saat aura kematian muncul, ia akan tersedot oleh terowongan yang terhubung ke gua. Semua aura kematian di gua-gua yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri iblis angin semuanya akan mengarah ke gua di bawah istana kekaisaran. Gua ini sangat besar, lebarnya setidaknya 10.000 kaki. Di tengah gua ada pilar yang menjulang tinggi, dan seorang wanita duduk di atas pilar tersebut. Penampilan wanita ini sangat menakutkan. Ada banyak bekas luka mengerikan di wajahnya. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak luka yang ada dalam sekejap. Meskipun luka itu telah tertutup, darah mengalir ke dalamnya saat dia berkultivasi, sehingga menjadi merah. Seolah-olah kelabang yang tak terhitung jumlahnya merayapi wajahnya. Tidak hanya wajahnya, bahkan lengannya pun dipenuhi bekas luka yang mengerikan tersebut. Ada aura lautan kematian di bawah pilar yang diduduki wanita itu. Beberapa aura kematian akan melayang di sekelilingnya dan memasuki bekas lukanya. Setiap kali hal ini terjadi, tubuh wanita tersebut akan gemetar seolah-olah sedang menghadapi rasa sakit yang tak tertahankan. Namun ia akan selalu mengatupkan giginya dan menahannya. Wang Lin, aku, Yao Qikue, harus menanggung semua rasa sakit ini karena kamu. Aku benci kalau aku tidak bisa memakan dagingmu untuk membalaskan dendam ayahku. Selama aku bisa membunuhmu, apa arti rasa sakit ini? Jika aku bisa membunuhmu, lalu bagaimana jika aku melepaskan penampilanku? Mata wanita itu dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Dia tidak pernah bisa melupakan rasa ketidakberdayaan yang dia rasakan terhadap krisis ayahnya ketika dia terbangun di tanah roh iblis. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, memberitahu dia melalui hubungan darahnya bahwa kemungkinan besar ayahnya tidak akan selamat. Pada saat itu, kebenciannya terhadap Wang Lin hampir mencapai puncaknya. Untuk membalas dendam, dia menyerahkan segalanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan bantuan dari iblis kuno di sini. Dia bekerja sangat keras dan mengalami kesulitan dan penghinaan yang seperti mimpi buruk. Pada akhirnya, dia mendapat pengakuan dari iblis kuno dari negeri iblis angin. Dia masuk ke sini dan memulai warisan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat dia menerima warisan iblis angin, suara iblis yang bergema di hatinya. Aku bisa memberimu kekuatan yang cukup untuk membuatmu membalas dendam. Namun, harga yang harus dibayar adalah perasaan dan jiwa ketuhananmu perlahan-lahan akan terhapus sampai kamu menjadi tubuhku. Saya bersedia selama saya bisa membalas dendam. Yao Qikue menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap aura kematian ini, menyebabkan rasa sakit yang cukup hingga dia berharap dia mati. Saat dia menyerapnya, dia mengangkat tangan kanannya, yang seluruhnya berwarna biru, dan kuku jarinya memancarkan kilatan dingin. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia tanpa ampun membuka luka di lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya, menyebabkan tubuhnya gemetar, tapi ekspresinya acuh tak acuh karena dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada saat ini, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya memasuki luka di lengannya. Saat aura kematian tak berujung terus masuk, lukanya perlahan menutup hingga membentuk bekas luka. Wang Lin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tangisan dari jiwanya bagaikan badai yang memenuhi langit.